Saya buka Depot H2 ini mulai tahun 2002. Dimulai dengan saya merintis, ini namanya merintis ya. Saya sambil kerja, sambil buka. Jadi di sela-sela pulang kerja, saya nyambi isi waktu luang saya dengan jualan cumi. Terus pelan-pelan, nambah-nambah dikit, mengikuti permintaan konsumen. Ya, dasar saya memang suka masak sih. Jadi saya coba terapkan jualan ini mulai dari garasi. Kecil, tambah lama maju dikit. Ya, puji Tuhan sampai sekarang masih diberi kelancaran. Saya sudah berkeluarga sampai anak saya yang ketiga lahir. Saya awali dengan seperti itu karena nomor satu tuntutan ekonomi ya, anak banyak. Mau tidak mau apa ya yang bisa saya kembangkan dari kemampuan saya. Saya bisanya cuma masak. Modalnya kecil. Dibantu dengan saya kan suka nabung, yaitu salah satunya sarana saya ya sawiran, itu penunjang banget lah. Saya ambil kredit, saya nabung biarpun cuma 25.000 ya. Waktu itu mulai dari nol, tapi kan bermanfaat sekali buat modal awal saya. Saya keluar kerjanya tahun 2018. Jadi sambil kuliner saya tetap kerja ya toh. Yaitu tadi berjuang setengah mati ya. Lari sana, lari sini, tapi tetap ya itu semangat lah. Semangat, fokus itunya tekun, wis sudah nggak usah ngeliat kiri kanan, wis lainnya buka tutup nggak dapat uang ya sudah, saya semangat aja. Pokoknya ya itu tadi tak tekuni, jadi enjoy ya toh. Masa-masa sulit yang paling saya rasakan ya takut segala ya, itu saat COVID. COVID-nya waktu itu kan panjang juga ya. Sempat saya mikir, waduh, piye iki bayar segala, kebutuhan tetap berlanjut. Tapi beruntung waktu itu kok kita nggak ada di orang pembeli yang datang, tapi kita masih ada itu aplikasi. Ya sempet kan masa-masa awal ada aplikasi, akhirnya kita ngikut juga ya toh. Aplikasi ya nggak datang langsung tapi datang yang online, ada Gojek, Grab, Shopee seperti itu. Jadi bersyukurlah kewajibannya tetap terbayarkan semuanya lancar ya, mengalir aja begitu ya. Tipsnya harus jangan lebih besar pasak daripada tiang. Seperti itu aja. Jadi tetap keuangan tetap ada untuk depot, untuk pribadi, kebutuhan lain-lain. Tetap pedoman kita sebelum kita melakukan pengeluaran yang besar-besar, yang terutama pengeluaran tanggung jawab kita harus didahulukan. Termasuk bayar-bayar angsuran, kewajiban kita, kebutuhannya warungnya, beras, minyak, itu saya selalu nomor satu hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita jualan itu kosong. Stok harus ada, selanjutnya baru mikir yang lain. Seperti itu. Pendidikan anak juga, makanya kita harus ikut di sawiran juga. Saya ikut untuk anak-anak sekolah ya, semuanya lah biarpun kecil. Saya suka belajar nabung ya, kecil. Dari yang kecil kita kan lama-lama berkembang. Itu aja ya. Banyak manfaatnya. Ya paling sedikit dari pendapatan kita itu saya 10% itu paling sedikit ya toh, wajib ya toh. Kalau sisanya ya sambil jalan aja ya toh. Yang penting kita nggak salah pos, itu aja. Hemat wis ya toh. Ya tetap saya catat, anak-anak juga catat juga. Jadi bisa biar tahu ya toh, seperti apa harga-harga barang, mana yang perlu didahulukan belanjanya, seperti itu ya toh.
Awal gabung Sawiran tuh tahun 2008. Saya kenal Sawiran waktu anak saya di sekolah. Ya toh, saya kok tertarik, apalagi Sawiran tuh mau jemput bola juga. Zaman itu saya biarpun kecil, dia mau datang ke pasar, ke warung-warung, yaitu saya sukanya di situ. Sementara akomodasi saya kan terbatas, jadi rutin berapapun, nggak lihat nominal ya Sawiran tuh. Kita nabung berapapun mau. Saya lihat kok bagus juga sih. Ya sampai sekarang saya rasakan sendiri. Biarpun COVID, biarpun apa, koperasi tapi tetap berkembang ya toh. Tetap bisa kita rasakan manfaatnya. Seperti itu ya. Saya berpikiran karena kalau keluarga saya punya kewajiban seperti orang hutang ya. Saya harus bayar, tapi saya merasakan manfaat ke depan. Seperti untuk kuliah, naik kelas, itu Sawiran kan banyak kasih ya toh, support kita untuk orang sakit, meninggal, ya siapa tahu semua itu berguna manfaatnya buat kita nantinya. Biarpun nggak kelihatan langsung, tapi kalau betul-betul saat kita membutuhkan, kita baru merasakan ini loh manfaatnya nabung. Gitu. Saya berusaha untuk konsisten dalam hal kerja, terutama jam kerja itu otomatis ya toh, waktu buka tutupnya, terus pelayanan, servis, rasa, kita nggak boleh putus asal kalau diprotes atau diklaim atau apapun. Tetap masukan dari konsumen kita terima, support mereka kita terima, sambil kita tetap terus belajar ya toh, kita bersyukur lah ya toh, nggak usah takut, berkat tuh sudah ada yang ngatur ya toh. Yang penting kita fokus, konsisten, dan semuanya untuk hal yang baik pasti Tuhan izinkan, itu aja.